Mungkin Iya. COVID-nya terhindari, Iya. tapi nanti ganti Penyakit difteri, lain, wabah iya. lagi. Informasi hari ini. Humas RSUD Jombang menyapa. Dalam situasi pandemi saat ini, peran imunisasi pada anak harus tetap dilaksanakan. Bagaimanakah pelaksanaannya dan bagaimana dampak jika tidak dilaksanakan? Akan dibahas tuntas tentang imunisasi pada anak saat pandemi COVID-19 oleh Dr. Nawulandari SPA, dokter spesialis anak RSUD Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa lagi dengan saya Gianita Prayoga dalam acara Humas RSUD Jombang Menyapa. Kali ini di tengah-tengah kita sudah kehadiran seorang narasumber. Beliau ini adalah seorang dokter spesialis anak di RSUD Jombang. Beliau dengan Dr. Retno. Selamat siang dokter. Sebelumnya terima kasih karena sudah bersedia hadir. Nah, beliau ini nanti akan menemani waktu kita selama 30 menit ke depan. Dan topik yang akan kita bawakan hari ini masih menyangkut ada hubungannya perihal dengan pandemi COVID-19 ini. Tapi kali ini kita akan membahas tentang pentingnya imunisasi bagi anak-anak balita dan anak-anak di usia 18 bulan di masa pandemik ini ya dokter ya. Iya. Nah dokter, sebelumnya terima kasih ya dokter ya karena sudah Iya. bersedia mungkin Iya, hadir Mbak. di sini, Iya. meluangkan waktunya di acara ini. Iya. Gini dok, seperti yang kita tahu bahwa pandemik ini semakin hari semakin meningkat grafiknya ya. Iya, betul. Nah, mungkin banyak yang kita tahu juga bahwa di luaran sana mungkin banyak ibu-ibu yang berpikiran bahwa imunisasi ini memang penting, tapi bagaimana sih menyikapi ketika ada pandemik ini gitu loh. Mungkin ada rasa takut yang muncul untuk anaknya diimunisasi di Vaskes atau di Iya, FKTP betul. terdekat gitu ya. Betul, Nah, betul. sebenarnya seberapa penting sih dok diadakan atau dilakukan imunisasi dasar ini untuk anak-anak bayi atau untuk anak-anak yang usianya Iya. 18 bulan itu? Ya, terima kasih Mbak Gita. Memang imunisasi seperti kita tahu, salah satu tujuannya adalah Iya. untuk mengurangi angka kejadian beberapa penyakit Betul. ya. Dan dengan adanya COVID-19 ini memang beberapa kegiatan untuk pelayanan kesehatan yang sifatnya pencegahan seperti preventif dalam hal contohnya imunisasi, pemantauan pertumbuhan ya dalam kegiatan posyandu atau apa itu banyak terhambat karena ya Betul. betul kita mengurangi kontak karena kita tahu salah satu penularan dari COVID-19 itu adalah kerumunan. Betul. Nah, Iya. jadi padahal kegiatan posyandu, kegiatan Imunisasi. ke puskesmas Betul. itu mesti bareng-bareng Iya. ya. Dan contohnya ada beberapa imunisasi yang memang harus bareng seperti imunisasi BCG, imunisasi campak itu mesti bareng-bareng dan dijadwalkan. Nah, itu membuat kita jadi baik petugas kesehatan maupun dari ibu-ibu itu jadi takut juga. Nah, akhirnya dari pihak IDAI melihat imunisasi penting. Di satu sisi juga mencegah penularan COVID, maka dibuat suatu trik gimana caranya strategi, gimana caranya imunisasi tetap jalan, tapi penularan COVID-nya nggak terjadi, meminimalkan. Akhirnya keluar semacam rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak, kemudian dari Menkes pun juga mengeluarkan semacam buku panduan, Mbak. Jadi banyak beberapa panduan-panduan yang dikeluarkan dari IDAI, Ikatan Dokter Anak maupun dari Menkes. Baik itu tentang imunisasi, tentang pelayanan posyandu, baik itu tentang yang sekarang lagi marak itu tentang pembelajaran. Nah, itu banyak keluar. Nah, salah satunya adalah dengan strategi penjadwalan yang benar-benar ketat. Bagaimana ketatnya ini? Yaitu memisahkan antara yang sakit dengan kunjungan imunisasi. Mungkin kita bisa jadwalkan, imunisasi kita jadwalkan hari Kamis mamanya begitu ya.
sedangkan yang sakitnya nanti hari apa, atau dibuat jamnya yang berbeda, atau kalau memang tidak bisa memang waktunya bersamaan, bisa dibikin ruangan yang berbeda. Nah, sehingga intinya cuman satu, nggak boleh ketemu yang sakit sama yang sehat gitu aja. Nah, sedangkan penjadwalan pun tetap kita lakukan sesuai dengan ininya aja. Gitu. Berarti dari kesimpulan Dokter Retno bahwa untuk imunisasi dasar untuk anak-anak di masa pandemi ini sebenarnya penting, tetap harus dilakukan ya Dok ya. Tapi tetap harus menjaga protokol kesehatan, misalnya seperti adanya penjadwalan waktu antara pasien yang sakit ataupun yang tidak sakit, begitu ya Dok ya. Terus untuk imunisasi dasar ini seperti meliputi apa aja Dok? Untuk usianya, untuk usia berapa bulan sampai berapa bulan gitu? Mungkin bisa dijelaskan pada ibu-ibu. Iya, jadi imunisasi dasarnya itu memang sebenarnya tetap sama. Jadi ada mulai dari HB0, kemudian BCG, polio, DPT itu tetap sama, campak juga tetap sama. Dan kita juga memberikan prioritas-prioritas terhadap vaksin imunisasi yang berhubungan atau menjadi komorbid atau pemberat dari sakit COVID seandainya dia kena gitu ya. Nah, penjadwalannya itu kita membuat rapat, dalam arti umpamanya seperti yang di dalam rekomendasi IDAI ini. Jadi lahir tetap langsung kita berikan HB0 dengan polio tetes. Kemudian jarak 1 bulan kita berikan BCG. Kemudian jarak 2 bulan, umur 2 bulan itu kita berikan DPT. Nah, DPT-nya itu alhamdulillah kita sudah mendapatkan yang sistem combo. Combo itu artinya di dalam satu suntikan itu ada DPT, HIB sama polio. Polionya ini dalam bentuk tetes kalau yang di posyandu ya. Kemudian kalau ada keluarga yang menghendaki ada imunisasi tambahan seperti PCV, itu bisa kita berikan bergandengan dengan ini. Artinya jadi disuntik kiri kanan. Nah, itu boleh. Jadi ini supaya mengurangi kunjungan ibu-ibu yang membawa anaknya ke dalam kerumunan. Tuh ya, jadi nanti DPT umur 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Begitu juga dengan campak. Jadi semua ini artinya tidak boleh kita skip, artinya tetap kita harus kerjakan. Nggak ada alasan, oh ini karena pandemi jadinya nggak bisa imunisasi. Jangan, mungkin COVID-nya terhindari, tapi nanti ganti difteri, wabah lagi ya, jadi muncul KLB atau kejadian luar biasa di penyakit yang lain. Apakah itu difteri, apakah itu nanti mungkin jadi polio, muncul lagi campak ya, yang selama ini kita sudah beberapa penyakit sudah bisa kita eradikasi. Terus apakah imunisasi ini bisa mencegah COVID-19 yang timbul Dok di anak-anak? Iya. Jadi kalau umpamanya imunisasi yang ada itu memang tidak ada hubungan dengan COVID-19 memang. Dan memang hingga sekarang masih ada penelitian terus berjalan mengenai imunisasi itu. Tapi kalau kita lihat penyakit-penyakit yang ada vaksinnya sekarang, yang ada imunisasinya ini adalah sebagai komorbid. Komorbid artinya pemberat. Kalau seandainya anak ini umpamanya anak ini ada COVID, kemudian dia ada difterinya, ada COVID, dia ada campaknya, itu tambah berat. Nah, itu jadi seperti tambah double. Jadi dan kita juga ada beberapa imunisasi yang memang belum tercover dari pemerintah, tapi memang dirasa penting seperti imunisasi influenza, imunisasi IPD ya, pneumococcus itu sama-sama menyerang ke saluran pernafasan. Iya. Terus seperti yang kita tahu kan kita pernah mendengar istilah OTG, kemudian ODP dan PDP ya dokter ya. Nah untuk pelayanan imunisasi pada anak ini yang mungkin riwayatnya atau pernah tinggal dengan orang yang mungkin dia kategori OTG, ODP, PDP atau bahkan yang statusnya sudah terkonfirmasi positif. Nah, itu apakah ada cara penanganan tersendiri untuk mengatasi hal tersebut? Ya, memang sebelum kita melakukan imunisasi pasti kita akan melakukan pemeriksaan maupun screening. Apalagi pemeriksaan seperti sebelum pandemi pun kita selalu melakukan pemeriksaan. Kemudian screening itu wajib kita lakukan terhadap semua
semua yang melakukan pelayanan kesehatan, baik itu yang melakukan imunisasi maupun yang sakit. Kita akan melakukan screening sehingga status dari si anak maupun keluarga itu akan kita tahu. Apakah dia statusnya sebagai OTG, ODP, ataupun sebagai PDP. Nah, tentunya kalau yang PDP dia ada sakit ya, berarti kita enggak ya. Kemudian kalau yang menunda ya dokter ya? Iya, kita akan menunda. Penundaan dari vaksin bisa Ada kurun kita waktunya atau mungkin? Iya, betul. Jadi untuk penundaan vaksin itu imunisasi kita bisa paling lambat itu 1 bulan. Paling lambat 1 Iya, bulan. supaya dia tidak molor terus iya. ya. Kita memberikan jedanya di sana. Itu untuk status yang OTG atau Iya semuanya. semuanya ya, termasuk, Kalau seandainya OTG kan dia tanpa gejala ya, mungkin hanya ada kontak. Nanti kita evaluasi. Mungkin kita bisa menunda tergantung seberapa kontak eratnya dengan yang ada ya, dia kontaknya dengan Terus siapa. kalau misal sudah terbukti bahwa dia ini memang benar-benar pasien, misal sudah dilakukan PCR, terus dinyatakan positif, gitu, seperti apa dok? Ya tetap kita tunda. Tetap ditunda Iya, ya, berarti ya. Berarti kan dia memang posisinya dia sakit ya, kita bisa melakukan penundaan terhadap imunisasi karena imunisasi jenisnya pun juga macam-macam Kak. Ada imunisasi yang dari vaksin yang hidup yang dilemahkan maupun vaksin yang mati dari virus yang mati. Artinya kalau dia sakit kita berikan sesuatu di situ bukannya tambah sehat nanti ya. Kemudian yang kedua bisa saja imunitasnya yang terbentuk kekebalannya juga nggak maksimal. Ya, jadi memang benar-benar syarat dari imunisasi adalah kondisinya benar-benar harus sehat atau gitu ya, fit. dok ya. Iya, betul. Terus untuk imunisasi ini bisa dilakukan di mana aja dok ya? Selain di Bisa. Vaskes, Jadi semua pelayanan kesehatan yang memberikan fasilitas untuk pelayanan itu boleh. Ya silahkan kita dari Ikatan Dokter Anak itu juga sudah merekomendasikan ke situ, apakah itu dalam bentuk posyandu, apakah puskesmas atau mungkin di praktek-praktek swasta, boleh. Yang penting protokol-protokol kesehatannya itu benar-benar harus diperhatikan. Iya, apalagi kan untuk kalau semisal bayi ya dokter ya, apalagi yang mungkin statusnya sudah terkonfirmasi, ini kan juga untuk penanganannya juga harus ekstra juga karena posisinya dia bayi gitu kan ya. Terus penanganannya entah di ruang isolasi mungkin atau itu kan kita juga mereka juga tidak ikut orang tuanya, istilahnya orang tuanya tidak bisa menjenguk atau bagaimana, itu seperti apa dok untuk penanganan? Untuk penanganan pasien yang sakit khususnya ya, untuk bayi ya. Iya, tergantung dari ringan sedang beratnya ya Mbak ya. Jadi kalau seandainya dia memang posisinya OTG tanpa gejala, kita sudah sepakat melakukan isolasi mandiri. Oh, berarti di rumah ya dokter ya. Tapi kalau memang dia ada gejala yang membutuhkan penanganan medis, mungkin anaknya sesak, sampai mungkin dia tidak bisa minum, atau mungkin bahkan bisa sampai dehidrasi, ya mau nggak mau memang kita lakukan pelayanan di rumah sakit, gitu ya. Untuk tentunya untuk penjadwalan imunisasi ya pasti akan mundur, ya sehingga nanti setelah dia sehat, pulang sehat, sudah dikatakan dia siap untuk lakukan imunisasi, pasti kita akan imunisasi dan akan dilakukan rescheduling, artinya penjadwalan ulang untuk imunisasi yang tertinggal itu. Jadi tidak ada istilah hangus gitu, enggak. Jadi hanya menunda ya gitu. Iya betul. Jadi mamanya 2 bulan harusnya dia DPT tapi ternyata dia sakit, ya kita nggak memberikan dulu. Nah, bukan berarti DPT yang 2 bulan akan hilang, enggak, tapi dia tetap akan kita berikan DPT pertamanya, tapi jadwalnya yang mundur. Selanjutnya pasti berikutnya pun akan mundur, sehingga itu yang kita kenal dengan rescheduling atau penjadwal ulang. Gitu ya dokter. Terus kalau semisal gini dok, dia OTG, pasien OTG, kemudian dia isolasi mandiri, kemudian berarti tidak ada rentan waktu berapa hari, entah 14 hari harus istilahnya kalau misal dia dibutuhkan dirujuk, ya berarti dirujuk gitu ya dokter. Tidak harus berarti istilahnya menunggu kalau memang ada keluhan baru dia dirujuk ke vaskes lebih lanjut. Untuk ya dokter. protokol COVID tetap sesuai dengan yang sudah ada, baik itu dari IDAI maupun dari Kemenkes, itu
sesuai, apakah dia kalau protokol OTG gimana, protokol ODP gimana, protokol PDP gimana. Tentunya dengan ini beberapa ini istilah OTG, ODP dan PDP sekarang berubah lagi ya. Iya betul. Ya, tapi ini memang pada dasarnya sama, hanya berbeda istilah saja. Dan beberapa protokolnya itu sudah kita ikuti saja. Nah, untuk imunisasinya menyelesaikan tunggu selesai protokol COVID-nya dia selesai. Oh, gitu ya dokter. Ya. Begini dok, mungkin ada saran-saran mungkin untuk ibu-ibu di luar sana yang mungkin masih takut gitu dok untuk membawa anaknya. Ini karena masih pandemik udahlah nanti aja gitu. Karena itu hal sepele ya misalnya. Jadi ada jadi saran kami dari saya sebagai wakil dari Ikatan Dokter Anak, jadi menyampaikan bahwa imunisasi tetap harus jalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, tidak usah takut karena semua pasti sudah melakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Dan untuk penjadwalan pasti kita akan menyesuaikan. Kemudian untuk dalam pelaksanaannya, ibu-ibu nggak usah takut membawa anaknya ya Bu ya, karena kita sudah pasti memisahkan antara kunjungan anak sakit dengan kunjungan anak yang sehat. Begitu juga kalau seandainya bersamaan, kita akan membedakan alurnya, artinya tempatnya akan kita pisah antara yang imunisasi sehat maupun yang sakit. Kemudian kenapa hal ini tetap kita tekankan, karena bukan hal yang tidak mungkin COVID-nya selesai, nanti timbul KLB dari penyakit yang lain. Nah, itu yang kita cegah. Jangan sampai anak-anak kita sebagai generasi penerus Indonesia ini ya, jangan sampai menjadi kacau hanya karena wabah satu. Ya, kita harus tetap berjuang di semuanya. Begitu juga dengan pertumbuhan, karena sering juga ini kita dapat keluhan juga Mbak Gita bahwa nggak bisa ke posyandu, nggak bisa nimbang karena takut. Nah, itu juga nggak boleh. Jadi bukan hanya masalah imunisasi, tapi kunjungan posyandu lainnya seperti penimbangan berat badannya, kemudian kontrol perkembangannya itu tetap harus dilakukan dengan protokol-protokol yang sudah disebutkan di atas. Ya, Kemenkes juga sudah ngeluarin kok Mbak, banyak itu pelayanan-pelayanannya itu ya. Untuk kontrol ke vaskes kesehatan misal posyandu ini biasanya dilakukan berapa minggu sekali sih dok, atau berapa bulan sekali biasanya kalau semisal tidak ada musim pandemik ini ya? Biasanya memang kalau penjadwalan untuk yang tadi saya sampaikan imunisasi kayak BCG sama campak itu memang sebulan, karena itu satu botol itu kan rame-rame Mbak. Betul. Dibuka itu hanya bertahan 3 jam, kemudian obat itu rusak. Jadi biasanya, dan itu satu botol itu untuk 10 orang, antara 9-10 orang. Nah, jadi ada penjadwalan untuk 2 imunisasi tadi, baik BCG maupun campak. Biasanya ada yang membuat jadwal sebulan 2 kali, ada yang sebulan sekali, tergantung tiap puskesmasnya. Kemudian kalau imunisasi yang lain itu juga sama, dia akan memberikan jadwal khusus, dan tiap vaskes biasanya memiliki kesepakatan. Ada yang mengatakan udah pelayanan imunisasi tiap Rebo namanya gitu, itu ada yang seperti itu. Begitu juga di praktek swasta, di bidan, di dokter-dokter itu atau di rumah sakit swasta itu juga memiliki kebijakan sendiri-sendiri. Ya, untuk yang dilakukan di Poli Anak khususnya di RSUD Jombang sudah melakukan apa dok ini? Jadi kalau untuk mungkin sekedar informasi aja untuk kita memang pelayanan di RSUD Jombang ini jadwal imunisasi tetap terjadwal ya. Kemudian namun kita tahu sendiri bahwa sebagian besar masyarakat sudah takut dengan ikonnya RSUD gitu. Sudah aduh gitu ya. Dok, kenapa harus ke RSUD? Jadi sudah gitu. Jadi kita pun maklum, sehingga kalau ditanya bagaimana kegiatan imunisasi di RSUD, biasanya memang pelayanan imunisasi di RSUD itu untuk hal-hal yang khusus, seperti mungkin memang anak yang punya riwayat kejang demam atau anak yang dengan kondisi-kondisi khusus ya, itu biasanya dilakukan di RSUD. Sedangkan yang lain-lainnya itu kita serahkan kepada bidan atau mungkin posyandu, puskesmas setempat yang mereka pasti juga akan lebih senang karena nggak jauh-jauh ya.
Iya betul. Iya. Ya, mungkin bisa disampaikan dokter ya, kesimpulannya dari seberapa pentingnya sih imunisasi ini untuk anak-anak di masa pandemik ini khususnya. Mungkin bisa disampaikan pesan-pesannya karena kita juga sudah di penghujung acara sebenarnya ini sudah punya karena terbatas juga ini kan. Terima kasih Mbak Gita. Jadi kesimpulannya bahwa dari yang sudah kita bincangkan, kita simpulkan bahwa imunisasi tetap penting. Jadi bukan berarti imunisasi itu sesuatu yang nanti aja deh, enggak ya, tetap yang penting karena imunisasi salah satunya adalah untuk mencegah dari timbulnya penyakit-penyakit yang tentunya akan berefek samping yang besar ya. Dan kalaupun bahaya kalau imunisasi kita tunda melihat pandemi COVID-19 ini, nanti akan menyebabkan munculnya wabah dari penyakit-penyakit yang harusnya bisa tercegah dengan kegiatan imunisasi. Jangan sampai nanti COVID-19-nya selesai ganti deh KLB campak, ganti KLB difterinya lagi, ya banyak-banyakan lagi. Karena Jawa Timur kalau difteri itu nomor 1 ya itu. Nah ini kalau kita cegah malah difterinya muncul lagi, ya. Dan tentunya imunisasi ini adalah imunisasi terhadap penyakit-penyakit yang daya tularnya cukup tinggi. Ya, jadi tetap dijalankan aja imunisasi ya. Baik pemirsa, setelah kita mendengar penjelasan dari Dr. Retno bahwa pentingnya imunisasi untuk bayi atau untuk anak di masa pandemik ini memang masih sangat penting untuk dilakukan, tapi tetap melakukan menjaga protokol kesehatan yang harus diwaspadai dan yang harus kita jalankan ya dokter ya. Dan seperti halnya melakukan penjadwalan untuk anak-anak yang sakit, memisahkan kondisi anak yang sakit dan yang tidak sakit. Terus imunisasi ini juga penting dilakukan karena untuk mencegah terjadinya penyakit-penyakit yang sesungguhnya dapat dicegah dengan imunisasi, betul ya dokter ya. Jangan lupa protokol kesehatan dan tetap menjalankan menjalankan protokol masker, cuci tangan dan physical distancing pastinya ya dokter ya. Baik dokter, terima kasih sebelumnya karena sudah bersedia hadir di acara Humas RSUD Jombang Menyapa. Semoga apa yang dokter sampaikan, yang jenengan sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi ibu-ibu yang mungkin saya takut ini sekarang jadi berpikir think twice lagi untuk lebih bisa harus seberapa penting sih imunisasi ini ya dokter ya. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Dan mungkin nanti kita bisa berjumpa lagi di lain waktu dengan topik yang berbeda lagi ya. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya. Kita sudah sampai penghujung acara dan sampai berjumpa lagi di acara Humas RSUD Jombang Menyapa dengan saya Gianita Prayoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.